Dalam dunia bisnis modern, merger, akuisisi, dan berbagai bentuk penggabungan usaha menjadi strategi yang semakin sering dilakukan perusahaan untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar. Namun, di balik proses tersebut terdapat berbagai aspek akuntansi yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Melalui buku Akuntansi Kombinasi Bisnis, Ramadona Simbolon, SE, MC, PhD, menghadirkan panduan komprehensif yang membahas konsep, prosedur, hingga penerapan akuntansi kombinasi bisnis berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Ramadona Simbolon, SE, MSI, PhD, merupakan akademisi dan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara. Lahir di Raja Maligas, Kabupaten Simalungun, pada 16 Juni 1982, ia menempuh pendidikan doktoral di University Sultan Zainal Abidin, Uni SZA, Terengganu, Malaysia. Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang akuntansi dan keuangan, ia aktif berkontribusi dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah di bidang akuntansi serta pelaporan keuangan. Pada bab pertama, penulis memperkenalkan konsep dasar kombinasi bisnis serta pentingnya penerapan akuntansi dalam proses merger dan akuisisi. Pembahasan mencakup dampak terhadap pelaporan keuangan, tantangan yang dihadapi perusahaan, motivasi ekonomi dan strategis di balik kombinasi bisnis, serta berbagai jenis kombinasi bisnis yang umum ditemui dalam praktik. Penulis juga menjelaskan landasan regulasi dan standar akuntansi internasional maupun nasional seperti IFRS 3 dan PSAK 22 yang menjadi pedoman dalam pencatatan dan pelaporan kombinasi bisnis. Selanjutnya, buku ini membahas akuntansi investasi dalam saham sebagai salah satu fondasi utama dalam kombinasi bisnis. Pembaca diajak memahami metode biaya dan metode ekuitas, termasuk bagaimana perlakuan akuntansi dilakukan ketika terjadi perbedaan nilai aset dan kewajiban yang diperoleh. Materi ini disajikan secara sistematis, sehingga memudahkan pembaca memahami hubungan antara investasi saham dan proses pengendalian perusahaan. Bab berikutnya mengulas informasi keuangan konsolidasi yang menjadi bagian penting dalam pelaporan kelompok usaha. Penulis menjelaskan prinsip-prinsip konsolidasi, identifikasi entitas anak, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi, serta prosedur yang harus dilakukan untuk menghasilkan laporan yang mencerminkan kondisi ekonomi grup perusahaan secara menyeluruh. Pembahasan kemudian berlanjut pada laporan keuangan konsolidasi setelah akuisisi. Di bagian ini, penulis menguraikan berbagai penyesuaian dan eliminasi transaksi antar perusahaan, alokasi goodwill, serta pengujian penurunan nilai atau impairment test yang menjadi aspek penting dalam akuntansi pasca akuisisi. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada kepemilikan tidak dikendalikan atau non-controlling interest yang sering muncul dalam struktur kepemilikan perusahaan modern. Penulis menjelaskan metode perolehan, alokasi harga perolehan, perlakuan pasca akuisisi, hingga penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi. Tidak hanya berhenti pada teori, buku ini juga membahas berbagai transaksi intraentitas yang sering terjadi dalam praktik bisnis. Mulai dari transfer persediaan, transfer aset tetap, transaksi tanah, hingga penyusutan aset antar perusahaan dibahas secara rinci dan dilengkapi dengan contoh kasus yang membantu pembaca memahami penerapannya. Pada bagian akhir, pembaca diajak memahami kewajiban intraentitas, laporan arus kas konsolidasi, laba per saham konsolidasi, transaksi saham perusahaan anak, serta perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan konsolidasi. Pembahasan yang luas ini menjadikan buku sebagai referensi yang lengkap bagi mahasiswa, dosen, akuntan, auditor, maupun praktisi bisnis yang ingin memperdalam pemahaman mengenai kombinasi bisnis dan konsolidasi laporan keuangan. Secara keseluruhan, Akuntansi Kombinasi Bisnis merupakan buku yang menyajikan keseimbangan antara teori, regulasi, dan praktik akuntansi modern. Dengan pembahasan yang terstruktur dan dilengkapi berbagai soal kasus, buku ini mampu membantu pembaca memahami konsep-konsep yang sering dianggap kompleks menjadi lebih mudah dipelajari dan diterapkan dalam dunia profesional. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya.